tauhid, yaitu kita insyaallah taala mengawali pelajaran kita setiap malam Jumat. Di pelajaran kedua nanti adalah kitab Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba'. Naam. Akhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana tidak tersembunyikan lagi dari kita tentang keutamaan mempelajari dan merealisasikan tauhid, mempelajari dan merealisasikan tauhid. Dan tauhid adalah merupakan pondasi agama atau perkara usul dalam agama yang apabila usul ini baik, maka furuknya juga akan baik, cabang-cabangnya akan baik. Tetapi kalau usulnya ini rusak, maka cabang-cabangnya pun akan rusak. Taruhlah seperti sebuah pohon, kalau akarnya itu sudah busuk, maka otomatis dahan dan rantingnya pun akan kering. Kalau misalnya akarnya ini subur, di tempat yang subur, kokoh, maka otomatis pohon itu pun akan subur, pohon pun akan subur. Nah, untuk memahami perkara tauhid dengan baik, maka perlu bagi kita untuk mempelajari secara bertahap pembahasan di dalam bidang tauhid. Tauhid itu sendiri berasal dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan, yang pengertiannya adalah menjadikan sesuatu itu tunggal atau satu. Maka kalau dikatakan tauhidullah, yaitu menjadikan Allah itu satu saja, esa. Allah itu esa, Allah tunggal. Nah, dan ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, mempelajari tauhid sama kedudukannya atau faedahnya, keutamaannya atau manfaatnya dengan mempelajari sepertiga Al-Quran. Karena sepertiga dari Al-Quran itu berbicara tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah dimaklumi secara bersama bahwa para ulama setelah meneliti ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keesaan Allah, maka mereka merumuskan dan mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama adalah klasifikasi dalam rububiyah Allah, yakni Allah maha kuasa dalam mencipta, memberi rizki, ya, menghidupkan, mematikan, mengatur segala sesuatu, mengurus alam semesta dan lain-lain. Dan ini namanya keesaan Allah dalam rububiyah Allah. Klasifikasi atau kategori yang kedua adalah keesaan Allah dalam penghambaan kepadanya, peribadatan kepadanya, yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah, yaitu
Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak dan layak untuk diibadahi. Zat yang layak dan berhak untuk diibadahi. Allah Esa dalam perkara tersebut. Yang ketiga, klasifikasi dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau yang kita kenal dengan asma wa sifat, yakni Allah Subhanahu wa taala Esa dalam nama-nama dan sifat-sifat yang pantas dan layak bagi Allah, seperti As-Sami', Al-Basir, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan seterusnya. Allah Esa, dan nama-nama ini layak bagi Allah. Kita kenal dengan istilah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Kalau ditanyakan apakah ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah secara tegas yang membagi tauhid ini menjadi tiga, jawabnya tidak. Melainkan para ulama mengklasifikasikan tauhid ini berdasarkan tatabbu', penelitian. Berdasarkan penelitian. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memudahkan manusia bagaimana mempelajari bab ini. Ya, memudahkan manusia bagaimana mereka mempelajari bab ini, yakni bab tauhid. Ya, karena ada klasifikasi, ada kelompok, maka dikelompokkan menurut bagian-bagiannya, akhirnya manusia mudah untuk mempelajari. Kalau dikatakan begitu, kalau demikian tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah membagi tauhid menjadi tiga, itu berarti bid'ah. Bukankah bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru? Maka kita katakan tidak. Karena ini bukan dalam perkara praktek ibadah, bukan dalam perkara praktek ibadah. Ya, 6. Sebagaimana tidak ada nas yang berbicara secara tegas baik dari Al-Quran atau Sunnah terhadap ilmu mustalahul hadis. Tidak ada. Tidak ada Al-Quran mengatakan ilmu jar wa ta'dil, ilmu mustalahul hadis, kaidah-kaidah hadis mutawatir, hadis ahad, hadis nazil, hadis ali dan seterusnya, sanad-sanad, syad, yang thiqah, dhabit dan seterusnya dari ilmu mustalahul hadis ini tidak ada secara tegas terperinci dari Al-Quran dan Sunnah nasnya. Tapi para ulama membuat kaidah ini untuk apa? Untuk memudahkan manusia mempelajari ilmu hadis. Begitu juga dalam perkara fikih, tidak ada nas-nas secara tegas dari Al-Quran atau Sunnah yang berbicara tentang perumusan qawaidul fiqhiyah atau usul fikih. Tidak ada. Tapi kemudian para ulama meneliti ayat-ayat Al-Quran yang berbicara dalam hukum, hadis-hadis Rasulullah tentang hukum. Lalu dari situ mereka membuat kaidah-kaidah, rumus-rumus untuk memberikan pendekatan penjelasan kepada manusia agar mereka memahami perkara fikih. Ya. Nah, jadi ini semua sama saja. Sama. Dalam perkara tauhid pun demikian. Maka sebab itu kalau ada orang mengingkari pembagian tauhid dan mengatakan itu bid'ah, mestinya mereka juga mengingkari pembagian ilmu fikih dan mereka mengatakan itu bid'ah. Mereka harusnya tidak boleh belajar qawaidul fikih, tidak boleh belajar usul fikih. Nah, demikian pula mereka tidak boleh mempelajari ilmu mustalahul hadis, ilmu usul, kaidah-kaidah dalam mempelajari hadis. Ya. Nah, tapi anehnya mereka justru berkutat dengan qawaidul fiqhiyah, dengan usul fikih, lalu mereka mengingkari qawaid dalam bidang tauhid. Ya, dan ini batil. Ini batil. Nah, taib. Maka ikhwan, kitab Al-Qawaidul Arba'
adalah kitab yang berisi 4 kaidah saja yang menerangkan kepada kita tentang tauhid, khususnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Karena tauhid inilah yang membedakan kaum muslimin dan kaum kufar. Tauhid ini yang membedakan kaum muslimin dengan kaum kufar, yaitu tauhid uluhiyah. Karena hampir mayoritas kaum musyrikin dari kalangan orang-orang kafir, Yahud maupun Nasara, ataupun musyrikin Makkah, mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah. Tidak. Sebagaimana Allah pertegaskan dalam ayat-ayatnya yang mulia, sekian banyak ayat dalam Al-Quran. La in sa'altahum man khalaqahum, jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka man yarzuquhum, siapa yang memberikan rizki kepada mereka, sayaquluna Allah, mereka akan berkata Allah. Man yarzuqukum minas sama, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit, sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Artinya apa? Mereka mengakui rububiyah Allah. Tapi kenapa mereka dikatakan kafir? Kenapa mereka musyrik? Karena mereka tidak melakukan peribadatan hanya kepada Allah saja. Mereka justru meminta kepada batu, meminta kepada pohon, meminta kepada berhala, ya, dan seterusnya. Dan inilah yang membuat mereka kafir, dalam kondisi mereka meyakini tauhid rububiyah. Nah, sebab itu ini perkara yang paling prinsip dalam pembahasan tauhid. Nah, kitab Al-Qawaidul Arba' ini ditulis oleh seorang ulama besar, yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi rahimana wa rahimahullah. Beliau subhanallah, ya, Syekh ini, beliau menghafal Al-Quran itu sebelum usia 10 tahun. Sebelum usia 10 tahun itu beliau rahimana wa rahimahullahu ta'ala sudah menghafal Al-Quran. Beliau rahimahullah lahir pada tahun 1115 Hijriyah. 1115 Hijriyah, dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriyah. 1206 Hijriyah. Nah, beliau banyak menulis, ya, kitab-kitab kecil dalam bidang tauhid, dan beliau juga mempunyai karangan dalam membantah Syiah Rafidhah, dalam membantah kaum Syiah Rafidhah. Nah, ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, beliau rahimahullah itu punya beberapa orang guru. Di antaranya guru beliau yang paling pertama adalah bapaknya sendiri. Nah, yaitu Abdul Wahhab bin Sulaiman. yakni bapak dari Syekh Muhammad rahimana wa rahimahullah. Beliau juga berguru kepada Syekh Muhammad Hayyat As-Sindi Al-Madani, yakni di kota Madinah. Syekh Muhammad Hayyat As-Sindi. Beliau juga
berguru kepada Syekh Ismail Al-Ajluni. Syekh Ismail Al-Ajluni. Beliau juga berguru kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Naam. Akhwana fid din, azani Allahu wa iyyakum. Kalau ditanyakan apa atau kenapa kita mempelajari perkara tauhid dalam tauhid uluhiyah, sebagaimana di samping yang telah ana sebutkan tadi, ada beberapa hal penting. Ada beberapa hal penting, yaitu salah satu merupakan satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia dan jin, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin, tidak pula menciptakan makhluk dari golongan manusia illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan tidak pula aku menginginkan mereka memberiku makan, kata Allah. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Allah tidak inginkan, Allah tidak bermaksud supaya manusia dan jin itu memberikan suatu rizki kepada Allah. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan menciptakan manusia, dan Allah tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan makan kepada Allah. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki kepada manusia. Allah Tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha memberi rizki kepada manusia, kepada semua makhluk, hewan, tumbuhan, manusia. Bahkan Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada satu binatang melata pun di permukaan bumi ini kecuali rizkinya menjadi tanggungan Allah. Rizkinya menjadi tanggungan Allah Jalla wa Ala. Nah, maka apa? Ya Allah Ar-Razzaq. Maka Allah tidak butuh manusia memberi Allah rizki, Allah tidak butuh manusia memberi Allah makan, tidak. Tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan dengan menciptakan manusia dan jin adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Dan begitu pula Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat, pada tiap-tiap kaum. Kami telah mengutus rasul untuk apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Untuk memerintahkan manusia, u'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan hindarilah, jauhilah sesembahan yang lain selain daripada Allah. Kalaulah manusia itu dia yakin dan dia mengerti bahwa yang memberi dia rizki adalah Allah, yang memberi dia makan adalah Allah, yang memberi dia kehidupan adalah Allah, yang mematikan dia adalah Allah, yang mengatur segala urusan dalam kehidupannya adalah Allah, maka tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus, wajib bagi,
Tidak ada jalan lain baginya kecuali dia harus menyembah zat yang telah memberikannya rizki, zat yang telah menghidupkannya, zat yang telah mengatur segala urusannya, zat yang telah memberinya makan, zat yang telah menurunkan air hujan kepadanya dan seterusnya. Maka dia wajib menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengutus manusia, mengutus para rasul kepada tiap-tiap kaum untuk memerintahkan manusia sembah Allah saja. Dan fitrah manusia adalah lurus pengabdiannya kepada Allah. Lalu manusia dia keluar dari fitrahnya itu karena dia hidup sesuai dengan lingkungan di mana dia tinggal. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala, ini kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni lurus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, karena anak itu begitu dia lahir, dia dibina dan dididik oleh orang tuanya. Begitu dia lahir dalam keluarga yang Majusi, maka dia dididik dan dibina dengan keyakinan orang-orang Majusi, maka jadilah dia orang Majusi. Tapi fitrahnya dia adalah lurus. Nah, maka manusia itu fitrahnya mentauhidkan Allah, kemudian mereka terkontaminasi dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Maka dari itu perlu adanya dakwah tauhid untuk mengembalikan manusia kepada fitrah mereka, mengembalikan manusia kepada fitrah mereka. Nah, Taib berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Perhatikan ucapan beliau. Beliau memulai kitab kecilnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dalam rangka bertakarrub kepada Allah, yaitu mencari berkah. Telah berlalu dalam beberapa pelajaran kita sebutkan bahwa segala sesuatu yang baik dimulai dengan basmalah, yakni mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mencari berkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan tersebut adalah merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana dulunya ketika beliau mengirim surat-surat kepada para raja dalam rangka mendakwahi mereka kepada Islam, seperti Raja Romawi ya dan yang lainnya, itu beliau memulai surat-suratnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman, ikhwan, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman adalah merupakan sifat atau nama Allah, salah satu sifat atau nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan rahmat Allah yang luas
Rahmat Allah yang luas Allah berikan kepada manusia seluruhnya, apakah muslimin atau kafirin dan seterusnya, hewan, tumbuhan, dan semuanya mendapatkan rahmat Allah karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Maka dari itu walaupun seseorang dia kafir kepada Allah, walaupun dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah tetap beri dia rizki. Dia tetap makan, dia tetap minum, dia tetap sehat, dan dia tetap hidup. Iya, sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah. Karena Allah Ar-Rahman, Allah mempunyai rahmat yang luas. Coba antum bayangkan saja, kalau sekiranya Allah tidak mempunyai rahmat yang luas dan Allah tidak memberikannya kepada makhluk, maka setiap kali orang dia bermaksiat kepada Allah dan Allah matikan dia, maka tidak ada lagi manusia di permukaan bumi, ya. Begitu pula hewan, tumbuhan, mereka akan mati terlantar karena kelaparan. Karena apa? Kelaparan. Tapi Allah memberikan kepada mereka rizki. Allah menanggung rizki mereka, rizki tumbuhan, rizki hewan, rizki manusia kafir maupun mukmin. Nah, begitu pula Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di situ Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang khusus Allah berikan hanya kepada orang-orang mukmin saja. Rahmat Allah yang khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 43, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dengan demikian ya ikhwan, orang-orang mukmin itu dia mendapatkan dua rahmat. Dia mendapatkan dua rahmat. Rahmat yang pertama yaitu dia mendapatkannya ketika bersama dengan rahmat yang Allah berikan kepada yang lainnya. Yani Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada tumbuhan, Allah berikan kepada hewan. Ya, di situ juga ada orang yang beriman, dia dapatkan di situ rahmat Allah. Dan dia mendapatkan satu rahmat yang khusus. Dia mendapatkan satu rahmat yang khusus hanya kepadanya, yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya dari kalangan orang-orang kafir. Dari kalangan orang-orang kafir, yaitu apa? Rahmat khusus yang realisasi dari asma Allah, yakni Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, jadi sebagian para ulama mengatakan Ar-Rahim itu adalah rahmat yang khusus. Rahmat yang apa? Khusus. Nah, kemudian kita lihat di sini Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah, beliau berkata, "As'alallah al-karim Rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah." Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, kata beliau, Rabbal arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang maha agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar senantiasa menolong dan membelamu di dunia dan akhirat, memberikan perlindungan kepadamu di dunia dan di akhirat. Amin.
Kita lihat di sini Syekh rahimahullah memulai kitab kecilnya ini dengan berdoa. Beliau berdoa. Berdoa kepada orang yang mempelajari kitabnya ini dan orang yang mengajarkan kitabnya ini. Dan doa yang bagus, doa yang sangat bagus. Yaitu doa memohon penjagaan dan perlindungan kepada Allah baik ketika dia berada di dunia maupun di akhirat. Karena kita tahu ya bagaimana dunia dan sepak terjang ini tidak luput dari berbagai macam fitnah dan cobaan, bisa membuat manusia terombang-ambing dan tenggelam dalam badai fitnah, ya, terjatuh dalam jurang tipu daya dan seterusnya. Maka penting teramat penting seorang dia berdoa kepada Allah memohon penjagaan dari itu semua. Dan juga kita telah ketahui dari nas-nas yang ada bahwa bukanlah perkara yang mudah ketika seseorang melewati peristiwa-peristiwa hari kiamat, ya, di mana di sana ada sirat yang harus dilewati oleh manusia. Ada yang melewatinya dalam keadaan merangkak, ada yang melewatinya dalam keadaan berjalan, ada yang berlari, dan ada yang secepat kilat dan seterusnya. Ada yang seperti orang dia naik kuda dan lain-lain. Dan di samping kiri kanan dari sirat itu ada kail-kail yang terbuat dari besi yang siap untuk mengkait siapa saja yang lewat di situ untuk dijatuhkan ke dalam neraka. Begitu pula ada telaga. Begitu orang dia sampai di ujung sirat, ada haud. Ya, di sana ada manusia yang dicegah untuk minum darinya dan ada manusia yang diizinkan untuk minum darinya. Begitu pula ada mizan, timbangan. Begitu juga ada perhitungan dan seterusnya, yang bukanlah perkara yang mudah seseorang melewati itu semua di akhir. Maka penting dan butuh untuk perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang sifat kasih sayangnya Syekh dan perhatiannya Syekh kepada kaum muslimin, terkhususnya orang yang mempelajari dan mengajarkan kitab beliau, yakni kitab Al-Qawaidul Arba' ini. Nah, dan Masya Allah, Syekh rahimahullah dalam doanya ini beliau memulai dengan menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah. Itu ketika Syekh dia berdoa meminta memohon penjagaan, ya, memohon perlindungan. Syekh menyebutkan nama Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, pemilik arsy yang agung. Nah, ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Hal ini karena pentingnya memohon penjagaan dari Allah ini, karena seseorang yang mendapatkan penjagaan Allah berarti dia mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, bayangkan saja kalau Allah telah menjaga seseorang, ya, Allah telah melindunginya, Allah menuntunnya, maka itu berarti dia telah berada pada sebab-sebab untuk mendapatkan penjagaan, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Masya Allah ya. Demikian pula ya bagi orang yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Orang yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah, maka sungguh dia adalah merupakan orang yang merugi, orang yang
merugi. Coba antum bayangkan bagaimana Allah tidak menjaga kita dari sebab terjang kehidupan dunia ini. Terpontang-panting kita, kehilangan arah. Kehilangan arah. Karena Allah tidak menjaga kita, Allah tidak memelihara kita. Mungkin kita telah masuk keluar fitnah demi fitnah. Kita telah terjatuh dan terjatuh dalam bahaya. Bahaya demi bahaya kita masuk di dalam. Nah, Allah tidak menjaga kita. Dan fitnah-fitnah dalam kehidupan dunia ini sampai hampir-hampir kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Ya, mana yang bahaya dan mana yang tidak, karena tersamarkan semua keadaan. Maka kita, subhanallah, ketika kita mendapatkan penjagaan maka bahagialah kita. Nah, kita telah berada dalam sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, ya, betapa meruginya orang-orang yang tidak mendapatkan penjagaan Allah. Tidak mendapatkan penjagaan Allah, maka rugilah mereka. Rugilah mereka. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaminkan penjagaan untuk orang-orang mukmin. Allah menjaminkan penjagaan untuk orang-orang mukmin, bahwa Allah akan menjaga mereka. Allah akan menjaga mereka, orang-orang yang beriman itu. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya yang mulia surat Al-Baqarah ayat 257. Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Coba antum bayangkan ya kawan, kalau Allah telah melindungi kita, siapakah yang bisa menyesatkan kita? Kalau Allah telah menjaga kita, siapakah yang bisa membahayakan kita? Kalau Allah telah menuntun kita, Allah telah mengeluarkan kita dari kedzaliman, dari kegelapan kepada cahaya, maka siapakah yang bisa mengembalikan kita kepada kegelapan? Maka Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sedangkan orang-orang kafir itu pelindung-pelindung mereka adalah para togut, syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ilat dhulumat. Togut itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Kebalikan, yaitu membuat manusia sesat. Membuat manusia sesat. Dan orang yang sesat, orang yang pelindung-pelindung mereka adalah togut, di mana para togut, para syaitan itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada dari kegelapan, dari cahaya kepada kegelapan, maka ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ikhwan, penjagaan Allah ini, para ulama berkata bahwa terbagi menjadi dua bagian. Penjagaan Allah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penjagaan yang bersifat khusus. Penjagaan yang bersifat khusus. Penjagaan ini adalah penjagaan Allah untuk orang-orang yang terhimpun pada dirinya iman dan takwa. Iman dan takwa.
Jadi kalau orang yang ada pada dirinya, terhimpun pada dirinya iman dan takwa, maka mereka mendapatkan penjagaan Allah yang jenis pertama ini, yaitu penjagaan khusus. Penjagaan apa? Khusus. Kalau kita katakan iman dan takwa, mungkin ada pertanyaan, memang ada Ustaz? Ada orang yang beriman tapi tidak takwa? Jawabnya ada. Iya. Ada orang yang beriman tapi tidak takwa. Karena iman itu kan ada cabang-cabang, 72 cabang lebih. A'lahu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnahu, dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Itu iman yang paling rendah. Maka ada orang yang beriman, ya tapi imannya rendah, kadar ketakwaannya berada pada level yang di bawah barangkali. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Di sini Allah memaklumatkan, Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan bahwa ala inna awliyahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali-wali Allah, orang-orang yang mendapatkan penjagaan Allah, orang-orang yang terhimpun pada mereka iman dan takwa, mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kalau orang yang dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus, orang yang terhimpun padanya iman dan takwa, maka mereka sangat jauh dari gundah gulana, sangat jauh dari gundah gulana, dan mereka sangat jauh dari kekhawatiran dalam bentuk apapun, karena mereka bersandar sepenuhnya kepada Allah. Mereka serahkan semuanya kepada Allah. Kalau baik, maka kebaikan itu datang dari Allah dan itu terjadi dengan izin Allah. Kalaupun buruk pada mereka, maka itu terjadi dengan izin Allah dan pasti ada hikmahnya. Maka mereka tidak khawatir, mereka pula tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu siapa? Wali-wali Allah itu yang tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Itu siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya, Allah jelaskan ketika Allah mengatakan inna awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pertanyaannya, siapa wali Allah itu? Allah terangkan, yaitu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, kemudian yang kedua adalah penjagaan Allah yang bersifat umum. Penjagaan Allah yang bersifat umum, yaitu penjagaan Allah kepada setiap orang mukmin, kepada setiap orang mukmin, orang yang beriman. Setiap mukmin mendapatkan penjagaan yang bersifat umum ini, ya. Dan penjagaan ini boleh saja diakui oleh seseorang. Yani seseorang boleh mengklaim bahwa dia mendapatkan penjagaan Allah, boleh saja dengan hal yang bersifat umum, ya, karena setiap orang mukmin mendapatkannya.
Tapi kalau dia mengklaim mendapatkan penjagaan Allah yang bersifat khusus, tidak boleh, karena dia belum tentu adalah orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah, belum tentu. Iya. Tapi kalau mendapatkan penjagaan yang bersifat umum, boleh saja dia klaim. Boleh, karena setiap orang mukmin mendapatkan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya adalah apa? Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yaitu, ya Allah, Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Engkau adalah penolong kami. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ini sisi pendalilan bahwa setiap manusia mendapatkan penjagaan Allah yang bersifat apa? Umum. Nah, insyaallah ya. Dan kita yang mempelajari kitab ini, kitab Syekh ini, ya kita katakan amin. Semoga saja kita berharap agar kita terkena doa yang didoakan oleh Syekh di sini, yaitu mendapatkan penjagaan Allah di dunia dan di akhirat. Nah, ikhwana fid din, azani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana kita telah memahami bahwa bagi orang yang menginginkan kebahagiaan maupun di dunia maupun di akhirat, itu tidaklah ada jalan lain baginya kecuali harus terhimpun pada dirinya iman dan takwa. Dan yang memacu ketakwaannya adalah karena keyakinannya akan adanya hari akhirat. Kalau orang tidak meyakini hari akhirat, maka dia tidak terpacu untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya. Ya. Dia pikir dunia ini biasa-biasa saja, mati selesai sudah. Ya. Tapi tidaklah demikian dengan orang yang dia yakin akan adanya hari kebangkitan dan dia selalu melakukan persiapan-persiapan untuk itu. Maka ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, dunia ini adalah jannah. Dunia ini adalah jannah. Maka barang siapa yang tidak masuk di dalam jannahnya dunia, dia tidak akan masuk dalam jannahnya akhirat. Dia tidak akan masuk dalam jannahnya akhirat. Nah, kalau kita lihat orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Dan Allah mengatakan, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Artinya ketika dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam dunia ini, maka dia pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat kami akan himpun dia dalam keadaan buta, kata Allah. Subhanallah. Ketika manusia berpaling dari peringatan Allah, Allah berikan dia dua adab.
Adab yang pertama yaitu kehidupannya di dunia itu sempit. Maka bagaimana kita menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia padahal tidak ada pada diri kita iman dan takwa? Padahal tidak ada pada diri kita iman dan takwa. Karena orang yang terlepas darinya iman dan takwa, dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah, itu sudah pasti baginya, karena memang itu adalah sifatnya orang yang tidak ada pada dirinya iman dan takwa. Maka Allah akan timpahkan kepadanya apa? Kehidupan yang sempit. Imma kehidupan di dunia, imma kehidupan di akhirat. Apakah kehidupan itu adalah kehidupan di dunia atau kehidupan di akhirat? Sempit kehidupannya. Dan Allah timpakan lagi adab yang kedua, yang Allah tegaskan itu terjadi di hari kiamat. Yani wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan menghimpun dia, membangkit dia dan menggiring dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Lalu orang ini dia berdialog dengan Allah, dia katakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulunya di dunia itu aku bukan orang yang buta. Aku di dunia bisa melihat ya Allah, tapi kenapa ketika aku dibangkitkan di akhirat ini jadi orang yang buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, demikianlah, karena dulu di dunia itu telah datang kepada engkau peringatan-peringatan kami, telah datang kepada engkau tanda-tanda kami, ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi engkau mengabaikannya. Kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun engkau dilupakan, kata Allah. Allahu Akbar. Coba antum bayangkan bagaimana manusia dilupakan oleh Allah pada saat dia sangat butuh dengan Allah. Nah, ikhwan, sehingga orang yang terhimpun pada dirinya iman dan takwa, dia mendapatkan kebahagiaan, dan inilah surganya dunia. Inilah surganya dunia, dan tentu dia akan mendapatkan surganya akhirat. Nah, orang yang telah mendapatkan surganya dunia, insya Allah dia mendapatkan surganya akhirat. Nah, ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Surga bagi orang kafir. Rasulullah menyatakan hadis ini dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya apa? Artinya orang yang ada pada dirinya iman dan takwa, dia bahagia dengan kebahagiaannya itu, dia terima semua kehidupannya, lapang dadanya, tidak ada kesedihan padanya, tidak ada kekhawatiran padanya, tapi dia dibatasi oleh hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia terpenjara, artinya dia tidak bebas melakukan apa saja yang dia mau dalam kehidupan dunia ini, tidak, ya. Nah, begitu pula orang kafir. Orang kafir kalau dalam kehidupan dunia ini dia adalah surga bebas. Antum bayangkan bagaimana orang mukmin ketika di surga. Dia bebas, apa saja yang dia mau ada. Bahkan yang terbersit dalam benaknya langsung Allah ciptakan untuk dia. Ya, sebebas-bebasnya dia. Tidak ada yang menghalangi dia di kehidupan akhirat, di surga. Begitulah orang kafir dalam kehidupan dunia. Dia lakukan apa saja bebas. Tidak ada aturan-aturan yang mencegah dia dan melarang dia. Maka kehidupan dunia ini ibarat surga bagi dia, yakni kebebasannya. Kebebasannya. Nah, toib. Maka dari itu surga dan segala sepak terjangnya ini perlu untuk memohon kepada Allah penjagaan darinya. Penjagaan darinya. Kemudian Syekh melanjutkan doanya dengan berkata, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta.
Dan aku memohon kepada Allah Rabb Arsy yang agung agar menjadikan engkau seorang yang senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Subhanallah. Coba antum bayangkan bagaimana orang yang kehidupannya diberkahi, di mana saja dia diberkahi, ya. Nah, maka di sini ya memohon keberkahan itu penting. Memohon keberkahan itu penting. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Pada seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa yang memberi berkah itu adalah Allah. Yang memberi berkah itu adalah Allah. Maka manusia pantas untuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang mendapatkan berkah itu manusia. Mendapatkan berkah itu manusia. Tapi manusia juga tidak boleh mengklaim bahwa dia adalah mubarak. Mubarak, yakni dia orang yang diberkahi, tidak boleh. Sama dengan kalau ada seseorang dapat rizki, atau seorang anak ada dapat rizki atau dapat kebaikan-kebaikan, ya, lalu mamanya atau bapaknya biasanya mengatakan rizki anak soleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh mengklaim, karena dia mengatakan rizki anak soleh, berarti dia klaim bahwa anaknya itu adalah benar-benar anak soleh, dan rizki itu adalah karena didatangkan oleh Allah karena kesolehan anaknya. Siapa yang memberikan jaminan untuk itu? Tidak ada. Kalaupun berusaha untuk menjadi soleh, berusaha untuk mendapatkan keberkahan, boleh. Dan doa untuk menjadi soleh atau doa untuk mendapatkan keberkahan, boleh. Misalnya kita katakan barakallahu fiik atau tabarakallahu fiik, boleh. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, boleh saja. Tapi tidak boleh mengklaim bahwa dirinya adalah mubarak, dia adalah orang yang diberkahi. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sama dengan tidak boleh memastikan kalau ada dapat rizki anak-anak kita katakan rizki anak soleh, lah ya juz, tidak boleh dalam Islam. Ya, nah, toib. Siapa yang memberi rizki? Allah. Siapa yang memberi keberkahan? Allah. Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengarahkan kita agar senantiasa mencintai kebaikan dan berusaha untuk memindahkan kebaikan itu kepada orang lain, yakni menjadi sarana agar orang lain juga mendapatkan kebaikan. Karena mencintai kebaikan dan melakukan kebaikan-kebaikan atau menjadi sarana untuk orang lain mendapatkan kebaikan itu adalah sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan. Sebab-sebab untuk apa? Mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itu datangnya dari Allah. Maka manusia melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan. Dan sebab-sebab mendapatkan keberkahan adalah mencintai kebaikan, melakukan kebaikan, dan menjadi sarana agar orang lain juga mendapatkan kebaikan. Maka Rasulullah memotivasi kita, mengarahkan kita untuk hal tersebut. Ya, Rasulullah sebutkan dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang hidup dengan orang lain, bergaul dengan mereka, lalu bersabar atas gangguan-gangguan mereka, ya, dalam rangka mendakwahi mereka, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang hidup menyendiri dan tidak bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Di sini motivasi Rasulullah, ya, motivasi Rasulullah supaya kita itu hidup bergaul dengan orang lain dalam rangka mendakwahkan orang lain kepada kebaikan dan bersabar
bersabar kalau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang jelek dari orang-orang yang kita dakwahi, karena itu sudah sunatullah. Tapi apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan, mencari keberkahan di sisi Allah. Ya, nah, maka di sini ikhwan, Allah Subhanahu wa taala kan menciptakan manusia itu untuk saling mengenal, untuk bergaul, hidup bersama sebagai makhluk sosial. Maka perlu di antara mereka saling tolong menolong kepada kebaikan dan seterusnya dari hal-hal yang semisal dengan itu, ya, agar mereka mendapatkan kehidupan yang berkah, agar mereka mendapatkan kehidupan yang berkah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya yang mulia surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam dosa dan permusuhan. Nah, insyaallah ya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ma min nabiyyin ba'athallahu fi ummatin qabla illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun yakhuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal. Kata Rasulullah, ma min nabiyyin ba'athallahu fi ummatin qabli, tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus pada umatnya atau pada suatu umat sebelumku, illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabun, kecuali nabi tersebut mempunyai pembela-pembela dan sahabat-sahabat setia dari umatnya, yang mana yakhuduna bi sunnatihi, mereka selalu mengambil sunnah-sunnahnya, petunjuk-petunjuknya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka patuh kepada perintahnya. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kemudian setelah itu nanti lahir generasi-generasi belakangan, yang mana generasi setelah sahabat-sahabat setia nabi-nabi itu yaquluna ma la yaf'alun, orang-orang yang hanya hobi bicara tapi tidak beramal. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, tetapi mereka beramal dengan apa-apa yang tidak diperintahkan. Jadi nanti generasi ini dari generasi yang baik, setelah generasi yang baik habis, muncul generasi yang mempunyai sifat buruk, yaitu generasi yang banyak bicara tidak beramal. Kalau bahas banyak, amalan tidak ada. Dan kalau mereka beramal, itu beramal dengan hal-hal yang tidak diperintahkan. Ia beramal untuk cari popularitas, beramal supaya disanjung, beramal supaya diterima di khalayak ramai, dan seterusnya. Beramal dengan yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, barang siapa yang menentang mereka dengan tangannya maka dia mukmin. Merubah mereka, mendakwahi mereka, menjihad mereka. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, barang siapa yang menjihad mereka dengan lisannya maka dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang menjihad mereka dengan hatinya maka dia mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, setelah itu tidak lagi ada iman walaupun sebesar biji pasir. Kalau ada kemungkaran, kalau ada kemaksiatan, kalau ada penyimpangan, kalau ada penyelewengan, tapi tidak ada lagi manusia yang mengingkarinya, baik dengan tangan maupun dengan lisan atau dengan hati sekalipun, maka sudah tamatlah riwayat keimanan, tidak ada lagi keimanan. Maka Masya Allah ya, jangan keberadaan kita di suatu tempat itu tidak ada fungsinya, ada dan tidak ada itu sama saja, jangan.
Tetapi keberadaan kita di suatu tempat itu minimal kita bisa berjihad melawan kemungkaran dengan tangan kalau kita itu penguasa atau kita punya kekuatan. Tapi kalau memang tidak bisa ya dengan lisan berilah nasihat, berilah arahan, berilah bimbingan. Kalau tidak bisa maka ingkarilah dengan hati, ingkarilah. Tapi kalau sama sekali tidak bisa lagi, kemaksiatan di suatu lingkungan, kemungkaran di suatu lingkungan kita biarkan saja. Kita anggap biasa saja, ada dan tidak ada kita itu sama saja, maka subhanallah tidak ada lagi keimanan. Tidak ada lagi keimanan walau habbatu khardal, sebesar biji pasir. Subhanallah ya. Nah, maka dari itu ikhwan, nasihat yang paling baik dan agung kepada para penuntut ilmu, terkhususnya kaum muslimin pada umumnya, agar hendaklah mereka mengetahui dan memahami dengan sebaik-baiknya pemahaman bahwa dakwah kepada Allah bukanlah dakwah kekelompokan, bukanlah dakwah kekelompokan. Supaya apa? Ya supaya mereka mampu mengingkari kemungkaran itu di mana saja. Dan mereka tidak mengajak manusia untuk bergabung kepada kelompok-kelompok tertentu. Tidak. Karena kalau sampai dia tidak paham hal ini, maka yang ada hanyalah fanatisme kekelompokan. Yang ada hanyalah perpecahan. Yang ada hanyalah pertikaian yang tidak pernah usai. Maka dari itu semua penuntut ilmu khususnya harus paham bahwa dakwah kepada Allah adalah dakwah yang jauh dari kekelompokan. Dakwah yang jauh dari kekelompokan. Nah, dakwah kepada al-haq bukanlah dakwah kelompok tertentu, bukanlah dakwah golongan tertentu, dan bukanlah dakwah bagian-bagian tertentu, firqah tertentu, bukan. Ya. Nah, tetapi dakwah kepada al-haq adalah dakwah untuk manusia mengenal Allah, mengenal agama mereka dan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan semua manusia punya hak yang sama untuk mendapatkan dakwah ini, mendapatkan dakwah yang hak. Jadi orang dalam upaya supaya hidupnya itu berkah, apalagi dia seorang dai, dalam upayanya untuk mencari keberkahan dalam kehidupannya dengan menyebarkan dakwah, maka dia harus paham bahwa dakwah ini bukan mengajak kepada kekelompokan, dan dia harus paham pula yang kedua bahwa semua manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dakwah. Jadi dakwah ini jangan antum bisa-bisa, tidak boleh. Tidak boleh dakwah kepada orang tertentu dan antum tidak dakwah kepada orang tertentu. Jangan, kepada semua manusia. Orang muslim, ya, orang kafir sekalipun dia berhak mendapatkan dakwah yang benar. Ahli bid'ah sekalipun, pelaku maksiat sekalipun, pelacur sekalipun, peminum khamar, pencuri, penyamun, ya, dan seterusnya, semuanya mereka mempunyai hak untuk mendapatkan dakwah. Maka dari itu kita bisa dakwah kepada semua orang, karena mereka mempunyai hak untuk mendapatkan dakwah. Jangan kita dakwah kepada kelompok tertentu saja dan mengabaikan kelompok tertentu saja, tidak boleh. Karena apa? Dakwah itu adalah upaya untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, ya. Maka kehidupan yang paling berkah adalah kehidupan para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mereka mengemban misi dakwah. Dan dakwah yang mereka dakwakan adalah dakwah yang paling agung, yaitu dakwah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Demikian ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, ya. Bahkan di akhir kajian ini ada suatu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ma ta'abbadani bihi abdi ilayya an-nushu li. Amalan yang paling aku cintai
dari seorang hambaku yang dia beribadah kepadaku dengannya adalah an-nushuli, memberikan nasihat untukku, yakni mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Taib, ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita belum selesai mukaddimah daripada Syekh. Kita masih sampai pada mukaddimah Syekh, yaitu Syekh masih memulai dengan doa, dan doanya ini juga belum berakhir. Baru sampai di Bismillahirrahmanirrahim. As'alullaha rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan fi mubarakan aynama kunt. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung agar supaya apa? Menjadikan engkau mendapatkan penjagaan dalam apa? Dunia dan akhirat, dan menjadikan hidupmu berkah dimanapun engkau berada. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada Jumu'ah berikutnya, malam Jumu'ah berikutnya insyaallah. Karena kajian kitab Qawaidul Arba ini sepekan sekali saja, ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.